Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya," rawahu Imam Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'a syuhada'i yawm al-qiyamah." Hadis sahih rawahu Al-Hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjaha 'alaiha sakhir wa akhwan taslimat," rawahu Ibnu Majah. Alhamdulillah, disebutkan oleh Al-Ahbab pada hadis yang ke-9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Nabi menyatakan orang yang paling pelit. Siapa sih orang yang pelit itu? Kita tahu kalimat pelit ini, hadirin, atau kikir, adalah orang yang tidak mau membantu orang lain pada saat orang lain membutuhkan, pada dia mampu untuk membantunya. Dia memiliki harta, tidak memberikan kepada orang lain yang membutuhkan, maka orang yang memiliki harta ini dinamakan kikir atau bakhil dalam pengertian secara umum adalah. Namun ada orang yang lebih pelit dari itu, ketika dia pelit pada dirinya sendiri, kikir pada dirinya sendiri. Ketika Allah ingin memberikan dia rahmat, dia menolak. Nah, ini artinya lebih buruk dibandingkan orang yang tidak membantu orang lain. Sebab dia pelit pada diri sendiri. Siapa sih orang yang pelit itu? Kata Nabi, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang kikir itu adalah orang yang kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, dia nggak mau baca salawat pada Nabi Muhammad. Makanya kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap kali disebut nama Nabi kita, segera bersalawat pada Rasulullah. Kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kenapa? Sebab Nabi yang menyatakan, kata Rasulullah, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra, wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alaf." Kata Nabi, yang bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah akan turunkan untuknya 10 rahmat. Yang bersalawat padaku 10 kali, Allah berikan untuknya 100 rahmat. Yang bersalawat padaku 100 kali, akan diberikan oleh Allah 1000 rahmat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangankan 10 rahmat, 1 rahmat aja kalau Allah berikan untuk kita, itu udah beruntung banget orang tersebut. Bahkan dinyatakan bahwasanya rahmat yang Allah berikan untuk kita nanti di akhirat, kalau mau ditimbang dengan amal ibadah kita, Bapak dan Ibu sekalian, masih besaran dan beratap rahmat Allah. Kenapa? Sebab rahmat itu datangnya dari Allah. Kalau ibadah datangnya dari kita, nggak ada yang bisa menandingi daripada pemberian Allah. Makanya Allah siapkan buat orang yang salawat, 1 kali salawat 10 rahmat. Nah, ibaratnya kalau orang dengar nama Nabi Muhammad, dia nggak mau salawat, seakan-akan Allah pengen kasih rahmat, dia nolak. Dia nggak butuh. Maka ini adalah orang yang paling pelit. Kenapa? Pelit pada pribadinya, pelit pada dirinya. Yang lain dapat rahmat, tentang dia nggak dapat rahmat. Yang lain dapat kedudukan, tentang dia nggak mau dapat kedudukan. Ada begitu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pernah diriwayatkan dan dikisahkan ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang menjahit di kamarnya. Ketika sedang menjahit, tiba-tiba setelah selesai menjahit, jarumnya terjatuh. Kita tahu zaman Rasulullah belum ada listrik kayak gitu sekarang ini, terang benderang begini ya. Zaman Rasulullah itu bahkan diriwayatkan itu lampunya itu lampu minyak. Itu pun juga makanya jarang-jarang. Sampai Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah itu lampu minyaknya itu dipakai kalau seandainya bukan bulan purnama. Kalau bulan purnama nggak pakai lampu minyak. Kenapa? Merasa cukup dengan adanya terangnya cahaya bulan purnama. Bisa dibayangin gimana gelapnya. Bulan purnama walaupun terang tetap aja gelap di rumah kita ya. Nah, keadaan kali itu hadirin, ketika Nabi di rumahnya itu hanya memakai lampu minyak untuk menerangi keadaan rumahnya, dan jarum terjatuh. Siti Aisyah khawatir kalau jarum nggak cepet-cepet dipungut, takut terinjak, bisa melukai. Maka dia mencari meraba di mana letak jarum yang jatuh tersebut. Tapi subhanallah, begitu Nabi masuk ke ruangan tersebut, terpancar cahaya yang terang dari wajahnya Rasulullah, hingga bisa didapatkan di mana letak jarum yang jatuh tadi.
Ketika diambil itu jarum, Siti Aisyah pun memandang wajah Rasulullah sambil tersenyum, memuji keindahan dan terangnya wajah Nabi Muhammad. Dia katakan, ma'adwa wajhika ya Rasulullah, betapa terangnya wajah hai Nabi Muhammad. Maka saat itu hadirin, Nabi pun berkata, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Hai Aisyah, celaka bagi orang kalau di akhirat nggak bisa pandang wajahku ini, kata Rasulullah. Maka sahabat Siti Aisyah pun bertanya, wa man la yaraka ya Rasulullah, memang siapa sih yang nggak bakal bisa pandang wajahmu ya Nabi? Wajah seindah ini, wajah seterang ini yang penuh cahaya dengan ini seperti ini. Kok ada orang nggak bisa melihat? Kata Nabi, ada. Siapa? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kalau disebut namaku dia nggak mau baca sholawat. Oke, kalau disebut nama Nabi Muhammad baca sholawat. Baca Allahumma sholli wa sallim. Setiap kali dengar nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Disebut nama Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim. Jangan jadi orang pelit. Jangan kayak ini berat baca sholawat. Jadi Allah diperintahkan kita baca sholawat. Allah memerintahkan kita baca sholawat. Allah nyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan, hei orang beriman. Lihat panggilan Allah buat siapa Pak? Buat orang yang beriman. Maka kalau kita merasa orang beriman, harus terasa nih panggilan Allah buat kita. Harus merasa kalau yang dituju sama Allah itu kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shallu, bacalah sholawat, bersalawatlah kalian dan berikan salam kepada Nabi Muhammad. Makanya ini perintah dari Allah. Jangan kita berat baca sholawat. Itu kalau bisa hadirin, kalau kita amalin itu baca sholawat pada Nabi Muhammad sehari itu jangan sekali dan 2 kali. Terus diulang kalau bisa 100 kali, 300 kali. Jadi itu rutinitas yang kita rutinkan, baca sholawat pada Nabi Muhammad. Itu Bapak disebutkan, pernah ada satu orang sahabat ketika turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya diperintahkan Allah berselawat, kira-kira berapa banyak saya harus baca selawat ya Nabi Muhammad? Kata Nabi, terserah engkau, kalau banyak lebih bagus. Dia bilang, kalau begitu gini ya Rasulullah, insya Allah saya ini ada waktu rutinitas baca zikir, baca wirid, ibadah ini dan itu. Insya Allah 1/4 waktu zikirnya saya ganti dengan sholawat. Sebab sebelumnya belum ada perintah sholawat. Sahabat itu berzikir dengan zikir yang ada. Ketika turun perintah sholawat ini, maka sahabat bertanya-tanya, berapa banyak saya harus sholawat sehari semalam? Kata Nabi, bebas. Kalau sahabat, kalau itu 1/4 daripada waktu zikir saya buat sholawat. Kata Nabi, bagus. Baik itu, cuman kalau ditambahkan lebih baik lagi. Ya, ucapan Rasulullah. Kalau mau tambahkan lebih bagus lagi. Kalau begitu ya Nabi, 1/3 dari waktu zikir saya buat sholawat. Kata Nabi, bagus. Cuman kalau ditambahin lebih bagus lagi. Kalau begitu setengahnya Nabi, nisfu. Setengah buat zikir yang lain, setengah buat sholawat. Kata Nabi, bagus. Cuman kalau ditambahkan lebih baik lagi. Sahabat dia, kata sahabat, kalau gitu 2/3 ya Rasulullah, saya gunakan buat sholawat, 1/3 buat zikir yang lain. Kata Nabi, bagus. Cuma kalau itu mau tambahkan lebih bagus lagi. Akhirnya sahabat bilang, kalau gitu ya Rasulullah, waktu wirid saya semua dibuat sholawat pada Nabi Muhammad. Semua dibuat sholawat. Kata Nabi, kalau kau lakukan itu hai sahabatku, tidak tufa hammu wa tufa zammu. Kalau kau lakukan itu hai sahabatku, maka engkau bakal dihilangkan kesumpekanmu di dalam kehidupan duniamu, dan Allah bakal mengampuni dosa. Makanya orang yang banyak baca sholawat, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, itu Allah akan lapangkan rutin di kehidupan dunia juga kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hilang sumpeknya, arti bakal selalu bahagia. Setiap problem pasti ada jalan keluarnya, dan di akhirat Allah bakal mengampuni dosanya, nggak bakal diazab oleh Allah. Itu sholawat. Jadi nggak main-main sholawat. Kalau ada bilang, sholawat mana dibakar menyikir, sholawat sebenarnya zikir. Kita kalau sholawat gimana sih? Kita sebutin nama Allah kan? Sebutin Allahumma sholli ala sayyidina. Itu kalimat kita bilang Allah, ada zikir. Zikir. Jadi seperti la ilaha illallah, kemudian subhanallah,
kemudian alhamdulillah, itu kan zikir semua. Salawat pun juga zikir. Salawat pun juga zikir. Jadi jangan dibedakan, oh salawat bukan zikir. Saya bilang zikir juga, zikir disebut nama Allah. Nah, cuma di antaranya itu dalam salawat itu ya, ada zikir untuk Allah dan juga ada penyebutan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah kata intinya hadirin pernah ini dikisahkan kenal hikayat itu pernah sekali waktu ada satu orang ini alaihi punya hutang sebanyak 500 dirham. Ketika jatuh tempo datanglah penagih ke rumahnya, penagih hutang datang ke rumahnya mau minta kenapa boleh jatuh tempo 500 dirham sesuai perjanjian. Cuma saat itu dia nggak duit untuk membayar hutang itu. Dia mikir, teringat dengan tetangganya orang kaya raya. Kalau coba ada orang kaya raya pasti soalnya duit 500 dirham ada. Maka saya coba datang ke rumah dia mau pinjam uang buat bayar hutang. Istilah orang zaman sekarang namanya ada gali lubang, tutup lubang ya. Berhutang buat bayar hutang. Berangkat ke rumah tetangga nih. Pas sampai ke rumah tetangganya bilang buat apa ya bang? Buat bayar hutang. Oh jadi dia berhutang buat bayar hutang. Dia bilang betul. Tetangga pikir kalau dipinjemin kira-kira bisa bayar nggak? Dan ente kira-kira bayarnya kapan? Dia bilang kasih saya waktu 1 bulan, insya Allah saya lunaskan. Ada tetangganya yang dia dihutang sama dia nggak bisa bayar, ya, gimana 1 bulan? Gini deh, kita bikin surat perjanjian, hitam di atas putih. Kita bikin hitam di atas putih, tidak ada yang pinjamkan. Dia bilang ya sudah, dari apa janjinya? Kalau dia nggak bisa bayar. Maka orang ini berkata, kalau ya hai orang kaya, kalau saya nggak bisa bayar, tangkap saya masukin saya ke penjara. Jadi masukin saya ke bui deh. Ya, berarti saya penipu. Dia bilang benar ini ente yang mau ya. Kalau katakan dia jadi bilang iya siap saya janji kalau saya nggak bisa bayar masukin saya ke penjara. Kalau bikin hitam dan putih. Ya, ketika udah jadi hitam dan putih perjanjian disaksikan oleh 2 orang saksi hadirin. Pulang dikasih duit 200 dirham. Balik kepada penagih hutang dibayar, selesai dengan urusan dengan penagih hutang. Tinggal urusannya sama tetangga yang kaya. Mulai dia berusaha, sebab dia sudah berikan janji untuk melunaskannya dalam 1 bulan. Dia kerja, usaha, berbagai macam cara untuk mendatangkan uang. Subhanallah, 1 bulan berlalu nggak ada uang sedikit pun yang dimiliki abadi. Semua habis buat kebutuhannya. Maka datang ke rumah tetangga, ngapain? Minta tambah tempo. Tetangga tambahin deh 1 bulan lagi. Kalau saya benar-benar nggak bisa bayar, silahkan deh parkir penjara jalankan ini. Kata tetangga 1 bulan lagi ya 1 bulan. Kalau mulai dikasih tempo lagi 1 bulan lalu dia kerja lagi berusaha maksimal mungkin. Subhanallah, setelah 2 bulan nggak ada. Tetangganya merasa dipermainkan. Oh ini berarti main-main nih. Kita di atas putih udah 2 bulan, saya kasih tempo ini nggak bisa bayar, berarti dia mempermainkan saya. Gimana dengan perjanjian? Dia bilang kalau gitu ya sudah deh. Sesuai perjanjian bahwa saya nikah hakim deh. Sebab mau gimana lagi? Ya gua kata tetangga ya sudah kita jalankan janji. Maksud tetangga biar dia jerah udah masuk penjara besok nggak begini lagi. Dibawa ke hakim. Ketika sampai di hakim memperlakukan dia secara adil. Kata hakim ini tidak silakan pendakwa, silakan terdakwa, silakan dulu. Hakim nanya kepada pendakwa apa terdakwa ini? Bilangnya hakim dia berhutang kepada saya. Janjinya sebulan, tapi sekarang saya kasih tempo 2 bulan, tapi dia nggak bisa bayar. Sedangkan dia udah bikin perjanjian dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dibilang apa perjanjiannya? Kalau nggak bisa bayar, maka harus masuk penjara. Hakim lihat perjanjian, dipanggil 2 orang saksinya, benar. Hakim nengok pada terdakwa ini yang berhutang. Dia bilang gimana? Bisa bayar? Dia bilang nggak bisa ya. Kalau gitu jalankan ini ya. Saya bakal tentukan ini. Dia bilang ya mau gimana lagi ya hakim? Saya udah janji. Kata hakim, ya sudah, ketua Palu. Sekarang saya vonis ente masuk penjara. Ketika divonis oleh hakim, dia nanya, hakim, boleh saya tanya? Boleh silahkan. Masuk penjaranya kapan? Kata hakim, ya sekarang. Setelah divonis, sekarang dia masuk penjara. Kata orang ya hakim, boleh nggak masuk penjaranya besok aja? Saya ini mau pulang dulu ke rumah. Saya mau cerita dulu sama istri saya. Dia belum tahu keadaan saya mau masuk penjara. Dia paling nggak dia nggak bingung nyariin saya. Izinkan saya pulang ke rumah. Besok saya datang kembali. Saya siap menyerahkan diri saya.
hakim mikir, ini orang kalau divonis mau masuk penjara izin pulang kira-kira besok balik nggak? Takutnya kabur. Kata hakim, kalau ente mau pulang dulu ke rumah, siapa yang jamin ente bisa balik lagi kemana? Maka dia mikir, tetangganya yang paling dekat justru dia pengen masuk ini ke dalam penjara. Nggak ada orang yang dikenal lagi yang bisa nolong dia. Yang teringat cuma nama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad doa apa? Maka dia bilang spontan itu kan ya hakim yang bakal jamin saya balik ke penjara besok hari adalah Nabi Muhammad. Itu kayak kaget sang hakim. Aku dengar Nabi Muhammad aku baca salam Allahumma shalli wa sallim. Dia bilang maksud apa? Dia bilang hakim terus terang hanya nggak ada yang bakal nolong saya kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab subhanallah saya nyari orang yang bakal nolong saya nggak ada terlintas tetangga saya justru dia bakal masuk ke penjara. Yang saya ingat cuma nama Rasulullah dan saya yakin insya Allah saya bakal balik. Kata hakim so, ente bawa nama Nabi Muhammad nggak main-main. Kalau ente nggak balik berarti ente pun berbohong pada Rasulullah. Dan siap ya hakim saya nggak bakal mendustakan apa yang saya ucapkan. Pulang. Ngomong sama istrinya, cerita tentang keadaan dia kalau besok bakal masuk penjara. Ya, terus yang bakal dia bisa keluar gara-gara nyebut nama Nabi Muhammad. Kan istrinya suami itu sudah gini deh. Sekarang ente bisa pulang kan juga berkat nama Nabi Muhammad. Ya sudah ini malam kita malam begadang deh. Kalau memang besok masuk penjara, malam ini kita begadang baca sholawat sampai pagi. Kali aja datang pertolongan dari Allah. Kenapa? Sebab Nabi bilang buat orang yang menghabiskan waktu buat sholawat maka Allah bakal hilangkan sumpahnya. Nanti Allah berikan solusi. Ya insya Allah bakal datang solusi dari Allah. Kalau makanya suami istri yang sholat isya duduk menghadap kiblat lalu baca sholawat sepanjang malam, bukan lagi ratusan, bukan lagi ribuan, puluhan ribu baca sholawat. Suami istri menghadap kiblat Allah Muhammad terus sampai sang suami ketika dia menjelang subuh karena capek ngantuk ketiduran. Sang suami waktu tertidur dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka waktu berjumpa dengan Rasulullah kita tahu di dalam hadis Sahih Bukhari Nabi menyatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana yatamassadu bi. Barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidur itu benar-benar saya kata Rasulullah. Kenapa? Sebab syaitan gak bisa merubah wujudnya seperti diri. Maka ketika dia mimpi ketemu Rasulullah langsung dikejar Nabi Muhammad dipeluk Rasulullah. Dia pun berkeluh kesah cerita kepada Rasulullah, keadaan saya begini, besok bakal masuk penjara, tolong bantu saya Rasulullah, ada nggak solusi buat saya? Dia bercerita kepada Nabi Muhammad minta solusi. Maka Nabi Muhammad pun menenangkan orang ini dan berkata, tenang, kata Rasulullah, besok selepas sholat subuh itu pergi ke kampung sebelah. Ada satu rumah di sana milik Fulan bin Fulan, disebut namanya Rasulullah. Ketuk pintunya. Kalau dia buka, bilang Nabi Muhammad kirim salam. Sampai kepada dia Nabi Muhammad kirim salam. Dan ucapkan kepada dia, kalau Nabi meminta Fulan buat nolongin ente, melunaskan hutang-hutang ente. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah kalau dia nggak percaya gimana? Kalau dia bilang nolak bagaimana? Kata Rasulullah bilang sama dia ini kata Nabi biasa baca salawat kepadaku kata Rasulullah setiap malam 1000 kali. Tiap malam rutinitas 1000 kali dibaca salawat. Cuma di malam kata Rasulullah belum nyampe 1000 dia ketiduran. Jadi bilang sama dia, kalau benar mau nolongin ente, maka yang kurang dari 1000 itu dianggap impas, nggak usah dipotong kata Rasulullah. Bangun dari tidur, cerita sama istrinya bilang, udah Bismillah, mungkin di solusi coba deh, ikhtiar. Besok habis sholat subuh nih, Anda keluar ke sana datengin ke rumah itu seperti isyaratnya Rasulullah. Maka dia lepas sholat subuh dia sama istrinya berangkat ke kampung sebelah dicari, ternyata betul Pak. Ada rumah dan pemiliknya orang yang disebut namanya Rasulullah. Ketok pintu, yang buka Sahibul Bed. Lalu ini Fulan bin Fulan ditanya, disebut nama yang disebut kepada Rasulullah. Nama anak Fulan bin Fulan. Bilang Fulan, saya datang kemarin mau nyampein kabar. Apa? Nabi Muhammad kirim salam sama engkau. Umur kayak gitu kaget. Allahumma sholli wa sallim. Ini dapat kirim salam dari Nabi dari mana nih? Dia bilang kok bisa sih? Semalam saya mimpi gitu sama Rasulullah. Masya Allah, mimpi gitu sama Nabi. Alhamdulillah luar biasa. Terus, nah
saya datang kemari atas arahan Nabi, saya ini punya hutang 500 dirham. Dia bilang, Nabi nyuruh engkau dibantu saya melunaskan hutang saya. Ini orang mikir, wah, ini jangan-jangan penipuan gaya baru nih. Bawa nama-nama Nabi Muhammad ya, tapi bilang mimpi lah ini modus baru nih. Dia bilang buktinya apa kalau engkau bermimpi kepada Rasulullah? Dia bilang, kata Nabi Muhammad sih, ente ini biasa baca selawat tiap malam 1000 kali. Cuman baru semalam ente kurang dari 1000 udah ketiduran. Jadi kata Nabi, kalau mau bantu saya melunaskan hutang saya, yang kurang gak usah dikokok, dianggap impas sama Nabi Muhammad. Dengan kayak gitu nangis tuh orang hadirin. Dia bilang, berapa hutang ente? 500 dirham. Tunggu sebentar. Masuk ke dalam, bawa duit 2 kantong. Setiap kantong isi 500 dirham. Dan hutang itu 500 dirham. Nih, sesuai perintah Nabi, ucapan Nabi benar. Semalam saya belum jam 1000 di ketiduran. Berarti benar yang aku ucapkan. Ini 500 dirham ambil buat ente, lunaskan hutang. Terima kasih, tunggu dulu. Ini ada tambahan lagi 500 dirham. Kenapa? Hadiah dari saya. Ya. Artinya berkat ini saya sekarang sadar kalau Nabi Muhammad kenalin saya. Terima kasih banyak atas kabar gembiranya, kabar baiknya. Nabi Muhammad sebut nama saya. Nih ambil 500 dirham hadiah. Kalau senang. Saking senang tidak pulang ke rumah, langsung ke pengadilan. Kenapa? Beres urusan. Dia sekarang menjadi 1000 dirham, hutang 500 dirham, buat modalnya dia. Jadi sepanjang jalan tuh saking senangnya langsung ke hakim pengadilan. Dia mikir sambil jalan tuh, ini 500 dirham hutang, 500 dirham buat apa ya? Buat usaha apa ya? Mikir nih dia nih. Subhanallah pas mau nyampe rumah hakim udah nungguin di depan gang. Pas ketemu orang itu, ya Allah, bulan lama banget ada tungguin dari habis subuh. Ayo masuk kata hakim. Jadi masuk sama hakim bukan penjara Pak, bukan ke ruang sidang, diajak masuk ke ruangan VIP hakim. Ruang tamunya hakim dipersilakan dulu, dikasih makan, bagikan tamu. Dia bingung, nih hakim kok tumben baik. Ada apa ini? Akhirnya kata hakim, gak lama hakim keluar bawa duit 500 dirham. Kata hakim bulan, tolong diterima ya ini duit, bayarin buat tetangga ini. Ini ambil nih. Ini kan gak ada duit nih, terima. Lah ya hakim jangan kalau tolong diterima, jangan ditolak bisa. Saya minta tolong diterima. Itu mau bayar hutang, ada hutang mungkin tolong diterima dulu. Kalau ditanya hakim memang ada apa? Kok ente malah nolong saya kemarin gak nolong saya ente, kok sekarang malah nolongin saya? Udah Rasulullah ini orang baik. Berkat ente, semalam saya mimpi didatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang sama saya, hakim, kalau engkau tolong dia, nanti di akhirat saya bakal tolong engkau dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong diterima saya buku pertolongan Nabi Muhammad di hadapan Allah. Kalau marhaban ya hakim diterima. Sekarang menjadi berapa? 1.500 dirham. Ketika lagi dulu, nggak lama tetangganya datang Pak, sama orang kaya ya. Begitu datang nih orang kaya, datang ke pengadilan, ketemu sama hakim sama dia, ya Allah, ada cari ke rumah ternyata di sini pula utang impas mau saya bayar. Utang impas, udah mau saya dibayar. Bingung kemarin untuk masuk penjara, sekarang bilang impas. Dia bilang kenapa ya? Subhanallah, berkat ente semalam ada mimpi didatangi Nabi Muhammad. Didatangi Nabi Muhammad tidak ada mimpinya. Kata Nabi Muhammad bilang, kalau engkau maafkan kesalahan tetanggamu yang berhutang darimu, ntar di akhir saya carikan maafnya Allah untuk maafin tetangga, ente bakal dapat maaf. Oke udah, saya butuh maafnya Allah, gak usah dibayar, impas hutangnya ente. Itu ya. Berkat pada salawat pada Nabi Muhammad. Makanya jangan sungkan pada salawat, rutinin, alhamdulillah. Ada apalagi kalau disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kemudian hadis berikutnya hadirin. Nabi menyatakan at-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'asyuhada yaumil qiyamah. Kata Rasulullah at-tajir, ya, orang yang berdagang, beraktivitas, berbisnis, ya. Kemudian dia ini jujur, ya. Saduq, jujur. Kemudian al-amin, dan dia adalah orang yang amanat, gak pernah berkhianat. Al-muslim, dan di beragama Islam, nanti di akhirat ma'asyuhada yaumil qiyamah, di akhirat mengumpuli dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian hadirin, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, ya. Begitu luasnya
untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, hingga apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, kita mau pembisnis, kita mau pedagang, kita mau pengusaha, kita mau orang bekerja di kantor, apapun kegiatan kita hadirin, asal kita jujur. Sebab sifat jujur adalah sifat orang Islam. Islam tak pernah ngajarin berbohong sama sekali. Itu Nabi pernah ditanya sama satu sahabat, ya Rasulullah, apakah mungkin orang beriman melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu? Kata Nabi, mungkin aja saat imannya lemah. Apakah mungkin orang beriman melakukan kesalahan ini? Kata Nabi, mungkin saat imannya lagi lemah. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi waktu dengar kayak gitu, Nabi berkata dengan tegas, kata Nabi, lah, orang beriman gak mungkin berbohong. Kenapa? Bohong sifatnya orang munafik. Makanya nih hadirin, biasain berbicara jujur kepada siapapun, bahkan kepada anak kita. Ini kadang-kadang kita kalau mendidik anak, kadang-kadang suka salah. Mendidik anak kadang-kadang pakai kalimat-kalimat bohong. Jangan, jujur kepada siapapun dalam mendidik, dalam berbicara, dalam bermuamalah. Jangan pernah berbohong sama sekali. Jujur. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita bicara kepada anak kita, nak tidur, kalau enggak nanti ada ini ada itu, padahal bohong. Ini kalimat kayak begini hadirin, tujuannya sih kok demi biar enak, biar cepat tidur nih anak, biar cepat ini anak, biar nurut nih anak. Tapi mau acara mendidik seperti ini cara bohong, ini adalah pendidikan yang salah fatal. Kenapa? Mungkin sekarang kita bisa lihat, wah ini anak cepat tidur, ini anak jadi nurut sama kita sekarang. Tapi pola pendidikan yang salah pasti bakal menumbuhkan anak juga dengan cara yang salah. Nabi Muhammad gak pernah ngajarin bohong. Nabi Muhammad ngajarkan kita sifat jujur, jujur. Apalagi jujur, yang mana yang dilarang bohong itu, bohong sekecil apapun haram hukumnya. Bahkan kadang-kadang kalimat yang kita anggap remeh, cuma bohong sedikit, walaupun sedikit, walaupun gak mendatangkan bahaya, gak mendatangkan madarat, gak merugikan orang lain, tetap haram. Berbohong demi kebaikan tetap haram hadirin, tetap haram. Makanya kalau kita belajar ilmu mustalah dalam ilmu hadis ad-dirayah hadirin, ada namanya hadis palsu. Hadis palsu itu kan Nabi menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang berbohong menggunakan namaku, atau membawa hadis palsu. Bilang Nabi ngomong kayak begini, padahal Nabi nggak pernah berucap tentang itu. Nabi melakukan ini, padahal Nabi nggak pernah melakukan itu. Berbohong dengan nama Rasulullah. Kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ini orang sama aja dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka Allah. Dia nyiapin kursi, kafling dia di neraka. Alhamdulillah. Jadi tahu nggak, di antara penyebab orang bikin hadis palsu banyak penyebabnya. Kalau kita belajar hadis tersebut, di antara alasan orang membuat hadis palsu, di antaranya adalah untuk memberikan nasihat pada orang lain. Itu dia. Jadi kadang orang buat hadis palsu biar dekat dengan pemimpin, dekat dengan pemerintah, atau dengan niat untuk mendatangkan harta istirza, cari duit dengan mengeluarkan hadis palsu. Ada orang mengeluarkan hadis palsu tujuan untuk membela pendapatnya dia. Tapi ternyata ada juga orang mengeluarkan hadis palsu dengan niat buat nasihat kepada orang. Bagaimana sering kita dapatkan biasanya kalau di akhir Ramadan ya, barang siapa yang sholat 4 rakaat di akhir Jumat terakhir Ramadan sama dengan dia sholat selama 1 tahun. Udah, akhirnya orang kagak ada yang sholat. Nunggu Jumat terakhir aja udah di Jumat sholat 4 rakaat udah foto setahun, enak banget. Tujuannya biar orang ibadah ingat Allah. Walaupun tujuannya baik, walaupun tujuannya bagus, tujuannya kebaikan, tapi dengan cara berbohong tetap haram. Tetap haram. Jadi berbohong pada dengan niat apapun haram. Bahkan dengan niat baik sekalipun dilarang. Apalagi kalau niat mencelakai orang lain. Apalagi kalau berbohongnya merugikan orang lain. Yang nggak merugikan aja haram, gimana kalau merugikan? Makin berat hukumannya hadirin. Makin dijaga, jangan pernah berbohong. Jujur, sifat muslim jujur, tak berbohong. Kemudian amanah. Jangan khianat. Jangan kita kerja berkhianat, berbuat curang. Itu pernah Rasulullah SAW melakukan sidak ke pasar kaum muslimin kali itu hadirin. Jadi
Jadi ketika Nabi masuk ke dalam pasar, di pasar itu ada satu orang sahabat Muslim, dia dagang hadirin seperti kacang-kacangan gitu. Nabi waktu lewat depan tokonya dia berhenti Rasulullah. Tiba-tiba Nabi memasukkan tangan ke sepuro ke dalam keranjang kacang dia tadi. Nabi masukkan, Nabi roboh sampai ke dalam hati. Ketika Nabi keluarkan dari dalam itu, keluar kacang yang basah, di atas kering, di dalamnya basah. Maka Nabi tanya, apa ini? Kata Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, as-sabahus sama, kemarin kehujanan ya. Kata Nabi, kenapa tidak ditunjukkan? Yang kering di sini, yang basah di sini, biar orang pengen beli bisa pilih. Mau pilih yang kering, dia bakal pilih yang kering. Yang basah pilih yang basah, kan juga nanti bakal kering. Gak selamanya basah kata Rasulullah. Jadi jangan ditutupin. Ingat ya kata Rasulullah, man ghassana falaysa minna. Yang berbuat curang, gak amanah dalam berdagang, bukan dari golongan kami kata Rasulullah. Maka kita jangan pernah berkhianat, amanah. Dikasih kepercayaan, jalankan. Dikasih tugas, laksanakan. Jangan kita gunakan kedudukan kita atau jabatan kita untuk menjadi keuntungan pribadi, menipu orang lain, berkhianat. Ada haram. Jadi orang yang muslim, pedagang yang amanah, pembisnis yang amanah, pengusaha yang amanah, jangan pernah berbuat curang kepada siapapun. Jangan cuma nyari untung doang tapi merugikan. Islam tak ngajarin kayak begitu hadirin. Makanya di dalam muamalah, kitab muamalah hadirin, ada yang namanya khiyar aib. Kalau kita jual beli itu ada nanti khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Kalau kita membeli barang yang zahirnya bagus, fisiknya sempurna, tapi begitu setelah pemakaian beberapa kali nampaklah kekurangannya yang ditutupi oleh penjual. Ternyata kok mesinnya begini, kok ternyata seperti ini, artinya nampak kekurangannya setelah sekian waktu. Itu dalam hukum muamalah kita, Pak, boleh dikembalikan uang. Namanya khiyar aib. Maka di situ kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian berdagang nampak sesuatu yang kurang, sampaikan pada pembeli. Kurangnya di sini, jangan ditutupi. Justru bahkan kalau sekarang ini yang kurang, yang aib ditutupi jadi kelihatan bagus. Jangan, tampakkan. Biar orang tuh beli itu dengan senang hati, tahu kekurangannya di mana. Sehingga nanti dia beli memang pengen beli itu barang. Tinggal dia perbaiki. Tapi kalau kita tutupi ada hukumnya haram. Berapa banyak orang zaman sekarang ini kalau dagang yang aib ditutupi, kenapa? Biar laku. Biar yang penting laku, biar laku besar. Jangan. Islam pandangan kita jauh ke depan, bukan hanya keuntungan duniawi yang kita cari, tapi keuntungan ukhrawi. Jadi amanah, jujur, amanah, dan beragama Islam. Kata Nabi, kalau dia punya 3 sifat ini, siapapun, apapun pekerjaannya, mau pembisnis, pedagang, pengusaha, punya 3 sifat ini, muslim, beragama Islam, jujur, amanah. 3 hal, muslim, jujur, amanah. Kata Nabi, nanti di akhirat dibangkitkan dengan orang yang mati syahid di jalan Allah, dengan para syuhada. Kita tahu para syuhada hadirin bakal masuk surga tanpa dihisab. Syuhada bakal masuk surga tanpa merasakan azab, dan mereka bakal mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Kata Nabi Muhammad, orang yang pedagang, yang jujur, amanah, ngumpulnya dengan para syuhada, dengan orang yang mati syahid. Makanya mungkin ada ntar di akhirat kalian bingung. Yang mati syahid kita tahu, orang kalau mati syahid Pak, lukanya itu nggak boleh dibasuh, nggak boleh dibasuh. Bahkan kalau boleh dimandiin, orang mati syahid nggak boleh dimandiin. Kenapa? Biar lukanya itu menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau dia mati syahid di jalan Allah, darahnya, luka dibiarin. Kenapa? Sebab dia bakal jadi saksi di hadapan Allah. Jadi nanti di akhirat, ketika ini pedagang yang jujur, amanah Pak, meninggal dalam keadaan badannya sehat, gak ada luka, bukan pedang. Di tengah-tengah orang yang terluka semua untuk dibangkitkan di akhirat, bingung, semua saling pandang. Dia nanya, orang yang mati syahid bingung, kok ini orang mati syahid tapi aman-aman aja badannya, fisiknya gak ada luka. Dia bilang, ini ikut perang di mana? Dia bilang, saya gak perang, saya pedagang. Kok pedagang ngumpulnya sama kita? Dia bilang, iya, sebab saya adalah orang yang jujur dan amanah. Jadi kumpul dengan para syuhada. Makanya
kesempatan ya, apapun usaha kita, ini kita orang Islam jujur, amanah, jangan pernah berkhianat. Kata. Kemudian hadis berikutnya, Nabi menyatakan di dalam hadis ini, kata Rasulullah, salatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjiha 'alaiha sakhit, wa akhwani mutasarriman. Nabi menyatakan ada 3 kelompok manusia yang sholatnya nggak bakal diterima oleh Allah walaupun sejengkal di atas kepalanya. Artinya sholatnya ditolak, nggak diterima sama Allah sholatnya. Siapa itu? Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam dalam sholat, sedangkan makmum ngerasa dia nggak pantas nih jadi imam. Kenapa dia jadi imam? Jadi makmum di belakang sebenarnya protes, nggak senang dia jadi imam. Nah yang kayak begini hadirin itu imam sholatnya nggak diterima sama Allah. Walaupun secara hukum fikih sholat itu gugur kewajibannya telah terlaksana, tapi di sisi Allah apakah diterima atau enggak? Dinyatakan oleh Nabi kalau ada satu orang nggak senang dia jadi imam, bukan karena urusan pribadi ya. Tidak senang memang ini orang nggak pantas jadi imam, nggak layak jadi imam. Cuman dia maju jadi imam. Oke, kalau orang dulu Pak, orang dulu tuh kalau sholat berjamaah, yang pengen jadi imam pengen dorong-dorongan. Dia jadi lalai ya, dia jadi imam, bapak jadi imam. Kalau orang zaman sekarang berebutan jadi imam. Kadang komat dulu di diri ini, jangan. Tapi kalau imam rotib mah nggak apa-apa, emang dia tugas dia jadi sebagai imam. Tapi ini sekarang dia bukan imam rotib, bukan imam yang dipilih. Maka hendaknya dia tahu kadar dirinya. Jangan sampai ada orang bapak kesehariannya maksiat, kesehariannya itu nggak mencerminkan orang yang patuh pada Allah, tapi giliran sholat berebut jadi imam. Nah, yang kayak gini, kalau ada makmum nggak sekali jadi imam, sholat nggak bakal diterima sama Allah. Jadi yang jadi imam itu tadi jadi panutan, bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat juga harus jadi panutan. Harus jadi panutan. Kalau di dalam sholat orang ngikutin dia, di luar sholat kok orang harus ngikutin dia. Oke, jangan dia panutan cuma di dalam sholat, di luar sholat orang yang enggak, bagikan orang yang enggak memiliki ketaatan pada Allah, jangan. Jadi kalau seandainya nggak suka karena contohnya dia ini adalah pelaku maksiat, tapi giliran sholat menjadi imam. Atau mungkin ucapan dia atau bacaan dia ini nggak sempurna, mungkin bacaannya salah-salah. Sedangkan makmum banyak orang yang masya Allah bacanya benar, datang imam bacanya salah-salah, cuma tetap kokoh jadi imam. Ini banyaknya, tetap rasa saya pantas jadi imam, padahal bacanya banyak salah. Nah kayak gini nggak sholat nggak bakal diterima sama Allah. Yang ketiga mungkin saja hadirin, kalau dia membaca di dalam sholat bacaan yang terlalu panjang sehingga membuat makmum resah. Apalagi kalau saat sholat nih, saya ingatkan kalau kita lagi sholat berjamaah di bandara, di stasiun, di terminal, jangan panjang-panjang bacaannya. Jangan panjang-panjang. Kenapa? Orang buru-buru semuanya. Jangan lagi sholat belakang kita, atau panggilan pesawat nomor sekian silakan penumpang ayo panggilan terakhir. Dia lagi sholat, datang imam baca yasin, repot. Jangan. Artinya kalau makmum merasa resah yang dia begini hadirin, maka memang sholatnya tidak bakal diterima. Oke, dulu pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat-sahabat yang ada di Masjid Quba minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kirimkan kepada kami seseorang yang bisa pimpin kami sholat. Maka dipilih sama Rasulullah sahabat yang paling bagus bacaannya, di antaranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sebab Mu'adz bin Jabal ini suaranya indah, bacaannya merdu, dan dia hafal Quran. Maka Rasulullah berkata kepada Mu'adz, ini yang pimpin sholat, jadi imam di Masjid Quba. Bagaimana? Khususnya sholat isya, sholat isya, maghrib dan isya, sholat isya itu biasanya Sayyidina Mu'adz yang jadi imam. Mu'adz bin Jabal waktu itu akhirnya mendengarkan bacaan Nabi surah Al-Baqarah. Maka Mu'adz bin Jabal hafal surah Al-Baqarah. Dia senang surah Al-Baqarah, sebab banyak ilmu di dalamnya, banyak nasihat di dalamnya.
banyak kisah di dalamnya. Maka Muaz bin Jabal pun ingin menularkan kebaikan itu kepada orang yang kuat. Maka waktu jadi sholat isya, pimpin sholat isya, mulai Sayyidina Muaz bin Jabal lepas pada baca Al-Baqarah, Pak. Berapa ayat? Semuanya 2 juz setengah. Baca, dia sih menikmati hal jadi cepat mampu di belakang kan. Orang yang kuat kan jauh dari Madinah zaman dulu, Pak. Ketemu Nabi jarang-jarang. Melihat di Muaz bin Jabal baca surah Al-Baqarah, mulai dimamung di belakang, goyang-goyang, dibatalin, nggak boleh, nggak dibatalin, panjang banget, nggak ruku-ruku. Selepas salam, setelah sekian jam nih sholat isya sekian jam, begitu salam Muaz dengan ala sofa, artinya dia nggak ngerasa bersalah, dia ngerasa ingin menuangkan kebaikan pada orang tua. Cerita yang tenang nih surah Al-Baqarah. Satu orang nanya, ya Muaz, ayo surah yang qara'ta. Ini surah yang kau baca tadi surah apa nih? Maka Muaz bin Jabal dengan senang tidak kayak gitu. Ada surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah Al-Baqarah terkandung di dalamnya banyak manfaat, faedah dan lain-lain, cerita tentang surah Al-Baqarah. Maka yang kita ngomong orang tua, surah Al-Baqarah, diingat surah Al-Baqarah. Oh Al-Baqarah. Besok pagi sebagai dari umat berangkat ke Madinah, ngadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bilangin Muaz kalau sholat jangan panjang. Kata Nabi, memang baca apa? Semalam sih baca surah Al-Baqarah. Ya Rasulullah, kaget, baca Al-Baqarah Muaz. Kalau na'am ya Rasulullah. Oh kalas, kata Nabi, nanti saya yang urus Muaz. Kalian pulang, nanti Muaz saya nasihati. Berbaik ya Rasulullah, pulang Pak. Sahabat-sahabat ini kedua. Begitu Muaz datang, Nabi nengok Muaz, langsung Nabi katakan, "Afattan anta ya Muaz? Apakah itu mau bikin fitnah ya Muaz? Pengen bikin orang kagak mau ke masjid, pengen bikin orang jadi resah ke masjid, malas ke masjid." Muaz kaget, nggak tahu salah apa. Kenapa ya Rasulullah? Apa salah saya Rasulullah? Kata Nabi, ini kalau jadi imam, ingat-ingat makmum ini itu ada orang tua. Makmum itu ada orang yang sakit, ada anak kecil, ada orang punya kebutuhan, ada yang punya hajat. Jangan terlalu panjang. Ente sendiri sholat panjangkan bacaan ente, mau silahkan kata Nabi. Tapi kalau jadi imam, perhatikan makmum. Ingat-ingat makmum di belakang. Baik ya Rasulullah, saya terima nasihatnya Nabi. Malam berikutnya berangkat ke Kuba. Waktu dikumpul mau sholat isya, satu sahabat di Kuba nanya, Muaz, ulang lebih. Sekarang surah apa yang kamu baca? Muaz sadar, kalau nasihat dari Nabi tadi udah baca banyak-banyak. Insya Allah ini malam saya mau baca surah Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Teriak satu masjid Allah, Allah wala quwwata illa billah. Kenapa? Yang sapi betinanya 2 juz setengah gimana gajahnya katanya. Dipikir surah Al-Fil lebih panjang dari surah Al-Baqarah. Kata dari Muaz, surah Al-Fil surah yang pendek. Walhasil lihat di sini hadirin, terkadang kesalahan kita ini ketika menjadi imam sholat itu kita memanjangkan bacaan. Boleh memanjangkan bacaan yang sudah warid dan hadis yang memang sudah dilakukan oleh Rasulullah, seperti hari Jumat baca surah Alif Lam Mim Sajadah dengan surah itu boleh. Kenapa? Memang warid dan hadis. Atau malam Jumat baca surah Al-Munafiqun dengan surah Al-Jumat itu boleh. Kenapa? Memang Nabi melakukan itu. Tapi di hari-hari lainnya yang tidak ada nas dari Rasulullah, maka hendaknya kita bisa dengar. Makanya menurut fuqaha, menurut ahli fikih, kalau kita ingin memanjangkan bacaan kita harus minta izin dulu dari makmum. Makmum, saya mau baca surah ini malam nih, setuju nggak? Kalau mereka setuju, silahkan. Tapi kalau makmum nggak setuju, ya jangan. Makanya kalau ada yang nanya gimana, ada sebagian masjid kalau sholat tarawih baca Quran 1 juz, makmum pada tahu nggak 1 juz? Tahu ya, udah biar. Berarti makmum setuju, bukti pada mau sholat di belakang imam ini. Berarti memang ini masjid sepakat keluarga situ untuk sholat tarawih setiap malam 1 juz. Kalau ada makmum yang nggak pengen, silahkan dari masjid lain. Sebab memang udah ma'ruf itu masjid 1 juz baca, dan semua orang setuju. Agar. Tapi kalau di masjid bukan masjid yang ma'ruf yang biasa dilakukan itu, kalau kita jadi imam mau baca Quran 1 juz, jangan. Harus lihat-lihat. Agar. Jadi kalau makmum setuju boleh, makmum setuju boleh. Tapi kalau makmum nggak setuju, sebaiknya jangan. Kalau kita panjangkan, akhirnya membuat orang jadi ogah ke masjid. Nggak mau ke masjid itu kenapa? Bacanya panjang, capek dengan sholat di rumah. Akhirnya orang jadi sholat di rumah gara-gara kita. Wah, ini yang pertama hadirin.
Yang kedua adalah wa mar'atun batat wa zawjaha 'alaiha sakhir. Seorang istri yang tidak mendapatkan ridha suami. Seorang istri yang tidak mendapatkan ridha suami. Makanya di sini kewajiban istri patuh kepada suaminya, nurut kepada suami. Kemudian juga kita bapak jangan tentang laki-laki, wah kalau gitu ini hadis kayaknya saya senang nih. Ini bisa menekan istri saya. Orang perempuan macam-macam, ayo saya kagak ridho soalnya ini gak diterima. Jangan gitu juga. Kita pengen keluarga kita semuanya masuk surga. Nah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian juga keluarga kalian. Ingat, Allah tidak katakan jaga diri kalian doang. Allah katakan juga jagain keluarga kalian. Jangan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai istri kita di rumah gak dapat ridho Allah. Jangan sampai anak kita gak dapat ridho Allah. Kita pengen satu keluarga, semua keluarga kita dapat ridhonya Allah. Nah, cuma ini pelajaran bagi kaum wanita. Artinya di sini mematuhi kepada suami itu ada perkara yang wajib. Jadi istri wajib patuh pada suami. Suami wajib sayang sama istri. Wajib berbuat baik juga. Kalau suaminya kasar, salah juga. Salah juga. Makanya di sini lihat keseimbangan yang dibuat dalam Islam. Makanya orang laki-laki disuruh berbuat baik pada perempuan, yang perempuan harus patuh apa? Kaum laki-lakinya. Maka wamra'atun batat wa zawjaha 'alaiha sakhir. Jadi kalau seorang istri tidak mendapatkan ridha suami, maka sholat yang dikerjakan oleh dia tidak bakal diterima sama Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa akhwani mutasarriman. Dua bersaudara, ya, dua bersaudara yang saling saling bermusuhan. Dua bersaudara yang saling bermusuhan. Ini orang yang bermusuhan, dua bersaudara yang bermusuhan, ini sholatnya juga nggak bakal diterima. Makanya nggak ada untungnya, Pak, saling benci kepada sesama Muslim. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki. Kalau seandainya mutasarriman itu dia putus hubungan, nggak mau bergaul sama dia, tapi saya musuhan sama dia, saya benci sama dia. Ini kebencian kita itu yang menghalangi kita dapat ridho Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ada 4 golongan yang gak bakal dapat ampunan Allah kapanpun. Bahkan di bulan Ramadan, bulan ampunan, dia gak bakal dapat ampunan Allah. Siapa? Di antaranya kata Nabi Muhammad, al-musahid. Siapa musahid? Yang menyimpan kebencian kepada Muslim. Saya benci sama dia, saya gak suka sama dia, saya benci atasan saya benci bawahan saya benci rekan kerja saya benci orang tetangga saya benci orang. Kebencian ini cuma menghalangi kita dapat ampunan Allah. Kita udah sholat, kita udah puasa, gak satu pun diterima sama Allah gara-gara benci orang Islam. Memang Pak, kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Namanya manusia kadang ada rasa risih dengan orang sekitar kita. Mungkin ada yang beda pendapat, kita risih, kesal sama dia. Itu doang. Ketidaksukaan kita kepada seseorang itu, kita mau saling diam, saling mau boikot, nggak mau saling tegur. Saya nggak mau tegur dia, saya nggak suka sama dia. Itu di dalam Islam diizinkan cuma sampai 3 hari. La tahdiru akhaka fawqa thalath, kata Nabi. Jangan kau boikot saudara lebih dari 3 hari. 3 hari itu masih maklum, dimaklum misalnya. Tapi kalau lebih dari 3 hari haram. Kalau dalam tempo 3 hari masih dimaafkan. Apalagi urusan pribadi, urusan dunia, urusan uang, urusan ini dan itu. 3 hari, lebih dari 3 hari hukumnya haram. Makanya ini kalau urusan dunia, jangan sampai kita berkelanjutan benci orang dulu. Bukan 3 hari doang, sampai setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai diwarisin. Sampai diwarisin, dia ngomong sama anak-anaknya, nah, pokoknya kalau abang meninggal, ini jangan bergaul sama keluarga situ ya. Kenapa? Abang musuhan dari dulu sampai sekarang. Jadi ini apa lagi? Jadi kalian jangan bergaul sama mereka. Kamu bilang kebencian kok diwarisin, harta diwarisin benar, duit diwarisin benar. Jangan permusuhan diwariskan. Makanya jangan membenci. Sebab saling membenci itu cuma menghalangi kita dapat ridho Allah. Bahkan sholatnya kita gak bakal diterima oleh Allah. Oke, sayang hadirin ya, insyaallah ini 3 hadis yang kita sampaikan. Sholawat jangan lupa, ya. Berusahalah memperbanyak baca sholawat, dan pokoknya setiap kali disebut nama Nabi Muhammad segera bersalawat kepada Rasulullah. Biar kita kan jadi orang pelit, biar kita dapat rahmat Allah dan bisa memandang wajah Nabi Muhammad.
Kemudian juga yang kedua dipesan tadi oleh Rasulullah SAW anjuran agar kita ini bisa berbuat baik. Dinyatakan tadi hadis yang berikutnya tentang ketiga golongan seorang pedagang, pembisnis, apapun aktivitas kita harus punya sifat amanah dan jujur. Jangan sampai hilang dua sifat ini, jujur, amanah, dan kita beragama Islam. Dan yang ketiga, 3 poin kata Rasulullah, seorang yang menjadi imam sholat jangan sampai ada makmum yang tak suka kita jadi imam karena kesalahan-kesalahan kita atau yang lainnya tadi. Kemudian seorang istri patuh pada suami harus sayang dan berbuat baik kepada istri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah adalah seseorang, 2 orang bersaudara yang saling bermusuhan. Ya Rabb, insyaallah Allah jaga diri kita, Allah selamatkan diri kita, Allah berikan pandangan ridha, inayah, taufik untuk kita semuanya, hingga kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil wa tamma bi kulli shay'in ma'mul yaghfir walidina walidikum amatina amwatikum wa amatil muslimin ajmain ala hadhihi wa dhurriyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum ya subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.